Oke, welcome to back my channel Basya Kertuban. Kali ini kita udah nggak ngonten YouTube ya pastinya. Jangan lupa subscribe, like, and komen di channel saya Basya Kertuban. Dan jangan lupa ditonton semuanya video langsung dari saya Basya Kertuban. Dan jangan tinggalkan satupun yang belum kalian tonton. Oke, mari kita bahas sebuah ilusi, mitos, maupun legenda yang ada di Jawa Timur ini. Check it out. Kali ini saya akan membahaskan sebuah mitos ya. Mitos di hutan Pacet. Sopo torek sing gak pernah nok Pacet. Orang Jawa Timur jelas pernah nok Pacet. Pacet lokasinya ada di Mojokerto, pasnya di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini saya akan mau cerita nih sebuah mitos. Dahulunya itu di jembatan kembar Pacet itu terdapat sebuah wanita yang berambut panjang. Ada juga yang bilang katanya ada genderuwo, pocong di air terjun tersebut. Dan juga ada berbagai penampakan di jalan Cangar. Pastinya kalian pernah di Cangar deh pastinya. Nah, dan tidak cuma itu guys. Dan di suatu cerita November 2020 kemarin, bulan kemarin loh guys itu ya. Itu ada sedikit cerita tersesatnya mobil di hutan Pacet. Dengan si supir busnya, maksudnya mobilnya itu dengan nama Bapak Suryadi. Bapak Suryadi ini adalah asal Kalimantan yang bekerja di Surabaya. Dan di saat itu Bapak Suryadi dapat pekerjaan, dapat panggilan dari bosnya untuk pergi ke Malang. Lah, saat itu dengan Bapak Suryadi yang tidak tahu jalan arah Malang, arah Surabaya di mana karena asalnya dari Kalimantan, Bapak Suryadi tidak segan-segan dia pergian dengan menggunakan Google Maps. Setelah Bapak Suryadi melaksanakan tugasnya di Malang pukul 6.30, setengah 7 itu Bapak Suryadi langsung bergegas pulang ke Surabaya dengan melewati jalan tol Surabaya. Karena Bapak Suryadi asal dari Kalimantan, pasnya kan tidak tahu ya arah kembalinya itu lewat mana. Jadi tidak segan-segan lagi Bapak Suryadi menggunakan Google Maps-nya kembali. Dan setelah itu Bapak Suryadi memasuki jalan tol Surabaya dengan sangat mulus. Dan ternyata yang dia lewati itu bukan jalan tol, tetapi dia malah nyasar di alas Pacet. Padahal di Google Maps tadi dia sudah masuk di jalan tol Surabaya. Kok bisa ya masuk di alas Pacet? Dengan mulusnya dia terus melajukan kendaraannya itu dengan mulus. Dia merasakan dia itu menyetir itu di dalam tol, padahal dia menyetir itu di dalam alas Pacet. Dengan semakin lama dan berjam-jam, ternyata jalan itu semakin sempit dan ternyata mobil itu pun berhenti. Pak Suryadi pun bergegas keluar dari mobil mengecek suasana yang ada di luar sana. Dan ternyata Pak Suryadi kaget dengan suasana yang di luar sana. Ternyata hutan belantara yang dipenuhi dengan pepohonan maupun semak-semak belukar di sekitarnya. Dengan penerangan hanya sebuah senter HP, Bapak Suryadi terus menyenter-nyenter di sekelilingnya. Tidak lupa juga di bawah mobilnya yang tidak bisa ditancapkan gasnya. Ternyata mobil Bapak Suryadi ini tersangkut di bebatuan, yang itu jalannya kan sangat sempit ya. Jadi Pak Suryadi ini tidak tahu bahwa dia tuh memasuki daerah hutan Pacet, padahal dia merasakan dia sudah masuk di daerah tol Surabaya. Dari itu Bapak Suryadi langsung menghubungi teman-temannya, tetapi tidak ada yang tersambung. Dan dia melihat siaran radio di mobilnya, lalu dia mengasihkan informasi itu bahwa dia tersesat di hutan. Dia menginformasikan kepada penyiar radio, lalu penyiar radio langsung menginformasikan kepada Polres Surabaya. Tidak segan-segan Polres Surabaya dan Polres di sekitar Mojokerto tersebut mendatangi kediaman atau mendatangi lokasi Bapak Suryadi di kediaman alas Pacet tersebut. Dan ditemukan di alas yang gimana coba? Yang jalannya itu bukan lebar lagi, tapi semakin sempit, semakin memasuki area perhutanan. Kok bisa sih? Padahal lewatnya tadi Pak Suryadi telah lewat di jalan tol Surabaya, tapi endingnya Bapak Suryadi ternyata di jalan-jalan sempit, lokasinya di alas Pacet. Tidak hanya Bapak Suryadi, dahulu juga pernah ada cerita selain Bapak Suryadi juga seorang
pengendara mobil juga, dia tersesat di Cangar. Kalian pasti lihat Cangar kan, dengan Cangar, dengan jalan yang begitu menggak-menggok dan begitu naik turun di wilayah Cangar, dan banyak terjadi remblong di situ. Pasti kalian yang udah pernah nyerang di Cangar pasti melihat kan, ada papan yang bertulis hati-hati rawan remblong. Nah, di situ dulu pernah ada cerita bahwa seorang ya seperti Bapak Suryadi, pengendara bapaknya itu berjalan dengan sangat mulus tanpa ada kendala apapun. Jadi begitulah sekilas cerita dari saya, asal cerita Bapak Suryadi yang hilang di maksudnya yang tersesat di alas pacet. Dan buat kalian juga untuk berliburan atau holiday dimanapun tempat dan dimanapun kalian berada, jangan lupa baca bismillah dan jangan lupa baca doa sebelum berangkat kemana-mana. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan selalu melengkapi kendaraan kalian. Dan jangan lupa membaca selalu istighfar. Apabila kalian merasa kelelahan di jalan, jangan lupa untuk segera sholat dan memohon izin kepada Allah untuk diberikan perlindungan untuk sampai ke rumah dengan keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Oke, terima kasih yang udah nonton channel aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya, kemana-kemana. Pokoknya jangan sampai kalian teledor atau bilang-bilang aneh-aneh di permukiman yang bukan daerah kalian sendiri. Oke, welcome to back my channel Mbak Syaker Tuban. Terima kasih telah nonton channel aku. Jangan lupa subscribe, like, and komennya di channel saya Mbak Syaker Tuban. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Salam seluruhan dari Mbak Syaker Tuban. Kita tonton selanjutnya lagi, yaitu kan Rumah Darmo Surabaya, Rumah Angker. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan ceritanya. Oke, bye bye. Assalamualaikum.